Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Ketiga pada Industri Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Hilmia. Saya akan membacakan materi pertama dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hijriah Syamsul. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya penting yang harus dilakukan terutama bagi usaha industri. Ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut. Aspek filosofi menyatakan bahwa ketiga adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan hak jasmania maupun rohania, hasil karya dan budaya tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur. Adapun menurut aspek ilmu yaitu menyatakan bahwa ketiga adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut aspek etimologi menyatakan bahwa ketiga merupakan suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Pada bab 3 pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa tujuan keselamatan kerja adalah untuk 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, yang kedua mencegah, mengurangi dan memadamkan, yang ketiga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, yang keempat memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri, kelima memberi pertolongan pada kecelakaan, keenam memberi alat-alat perlindungan diri pada para pentingnya penerapan K3 pada perusahaan. A. Banyaknya angka kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja. B. Kurangnya standar kerja yang terdapat di suatu perusahaan. C. Kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan kerja. D. Daya saing pasar global suatu negara ditentukan oleh tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di negara tersebut. E. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat termasuk kalangan dunia usaha tentang pentingnya aspek K3. F. K3 menjadi isu global yang mempengaruhi perdagangan dan arus barang antar negara. Jenis dan akibat kecelakaan kerja pada perusahaan makanan. Jenis kecelakaan kerja cukup banyak tergantung pada jenis pekerjaan dan area kerja. Namun yang kemungkinan terjadi pada usaha makanan atau catering antara lain yaitu terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumpuk, terjepit, terkilir, dan terbakar. Industri yang bergerak di bidang makanan. Yang pertama, kebakaran adalah terdapatnya api nyala, api yang tidak dikehendaki. Mencegah kebakaran adalah suatu upaya untuk menghindarkan terjadi kebakaran. Proses terjadinya kebakaran. Bahan mudah terbakar. Dapat berbentuk padat, cair, atau gas, biasanya mengandung karbon atau hidrogen. Bahan pengoksida berupa oksigen O2 yang berasal dari udara. Sumber panas. Pembentuk nyala api tersebut dikenal dengan segitiga api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hijriah Syamsul yang akan melanjutkan materi yang dibawakan Hilmia, jenis-jenis kebakaran. Berdasarkan jenis bahan yang terbakar, kebakaran dibedakan menjadi yaitu yang pertama, kebakaran golongan A adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat yang mudah terbakar, misalnya kayu, kain, karet, kertas, plastik. Yang kedua yaitu kebakaran golongan B adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar
berwujud cair dan gas, misalnya bensin, oli, cat lilin, plastik cair. Yang ketiga yaitu kebakaran golongan C. Kebakaran golongan C adalah kebakaran yang disebabkan oleh natural gas atau LPG, propana, hidrogen, butana, sumber listrik. Yang keempat yaitu kebakaran golongan D, adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelompok logam yang mudah terbakar, seperti sodium, magnesium, potasium. Yang kelima yaitu kebakaran yang disebabkan oleh faktor lainnya, seperti minyak goreng, lemak, dan kelompok minyak yang digunakan untuk pengolahan makanan lainnya. Pencegahan kebakaran dari tabung gas. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dari kompor gas. Antara lain yang pertama yaitu ruangan masak atau dapur harus memiliki sirkulasi udara. Bisa lubang angin, jendela, pintu, atau memasang exhaust fan atau blower atau ventilasi. Yang kedua yaitu upayakan jumlah gas, kalau ada, di dalam dapur tidak cukup untuk terjadinya kebakaran. Yang ketiga yaitu, jika tercium bau gas, jangan menghidupkan api atau menyalakan listrik. Buka pintu serta jendela agar gas terbuang keluar. Biasanya gas LPG berada di dekat atau permukaan lantai. Yang keempat yaitu kran atau katup tabung gas. Harus selalu dalam keadaan tertutup jika tidak sedang dipakai, apalagi malam ketika mau tidur. Kerugian kecelakaan kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu kerugian ekonomi dan kerugian non-ekonomi. Kerugian ekonomi yang pertama yaitu biaya perbaikan atau penggantian karena kerusakan alat, bahan, bangunan, atau kerusakan sarana produksi. Yang kedua, biaya pengobatan dan perawatan tenaga kerja yang terluka atau cedera. Yang ketiga, tunjangan kecelakaan, dan lain-lain. Sedangkan non-ekonomi yaitu penderitaan korban dan keluarga, hilang waktu karena sakit, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Pencegahan kecelakaan kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain melalui yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penyebab yang dapat menimbulkan bahaya, identifikasi resiko bahaya. Dilakukan melalui pengamatan seksama kemungkinan bahaya. Yang kedua yaitu mengenakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Pemilihan APD. Pemilihan APD dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah yang pertama jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua enak dan nyaman dipakai. Yang ketiga tidak mengganggu saat melaksanakan pekerjaan dan tidak membatasi ruang gerak. Yang keempat yaitu efektif, memberikan perlindungan terhadap bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja. Yang kelima yaitu tidak mengganggu perform pekerjaan. Pencegahan kecelakaan kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain melalui yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penyebab yang dapat menimbulkan bahaya, identifikasi resiko bahaya. Dilakukan melalui pengamatan seksama kemungkinan bahaya. Yang kedua yaitu mengenakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. Pemilihan APD. Pemilihan APD dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah yang pertama jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua enak dan nyaman dipakai. Yang ketiga tidak mengganggu saat melaksanakan pekerjaan dan tidak membatasi ruang gerak. Yang keempat yaitu efektif, memberikan perlindungan terhadap bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja. Yang kelima yaitu tidak mengganggu perform pekerjaan. Yang keenam, tidak ada efek samping dari penggunaan APD. Yang ketujuh, mudah dalam pemeliharaan, tepat ukuran, mudah diperoleh, dan harga terjangkau.
Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penulisan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.